Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwatul iman dan para guru, terutama Ustaz Arif Ahmad Hakim yang Allah berikan selalu perlindungan dan penjagaan atasnya. Ikhwan sekalian yang Allah muliakan, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita membahas salah satu kitab, yakni kitab Bisyarah Safinatun Najah Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-15. Kemudian salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umat beliau Allah memberikan kepada kita ketetapan dan keteguhan, keistiqomahan dalam iman dan Islam. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, alhamdulillah guru kita Ustaz Arif Ahmad Hakim sudah hadir pada pertemuan kajian virtual pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ustaz Arif untuk melanjutkan kajian kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah ini pada bab tentang fasal syarat-syarat thaharah dan syarat-syarat wudu. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa menunaikan rutinitas kita, keistiqomahan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mentaati kewajiban kita untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, berkah umur kita, berkah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Allah. Kebaikan kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah pada bab tentang syurutul wudu. Faslun fi syurutit thaharah. Ya. Pasal tentang syarat-syarat thaharah, ya, dalam hal ini adalah syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Qala musannif rahimahullah taala. Faslun syurutul wudu asyara. Bahwa syarat dari wudu itu ada 10. Maknanya anna syurutul lati tustaratu li sihhatil wudu'i asyaratun. Bahwasanya syarat-syarat yang disyaratkan untuk kesahan wudu itu ada 10. Ya. Jadi 10 hal ini menjadi syarat bagi sahnya wudu. Idza naqasa wahidun minha lam yasih. Seandainya berkurang dari salah satu dari 10 tadi, maka tidak sah. Jadi 10-nya harus ada. Salah satunya tidak ada, maka menjadikan wudu itu tidak sah. Nah, jadi penting ini untuk berthalabul ilmi itu ya di sini. Kita rajin sholat, ya, bahkan kita tahu tentang fadilah-fadilah sholat, tapi tidak pernah kita hiraukan tentang wudu, ya, dianggap enteng tentang persoalan wudu.
Nah ini maka wudhunya tidak sah, juga mengakibatkan sholatnya juga tidak sah. Ya kalau kita tidak sesuai dalam hal-hal wudhu, ya sesuai dengan kaidah atau ilmu yang seharusnya. Wahya syurutul istihatil ghusli aidan. Nah, syarat wudhu ini juga adalah syarat bagi mandi, ya, yang mengharuskan mandi. Ya, ini sudah kita jelaskan tentang al-ghuslu ataupun mandi. Ya, mandi ya baik mandi besar, mandi wajib maupun mandi sunnah. Bal akan tetapi balis syaratani awalani yustarotani likuli ibadah. Bahkan dua syarat pertama ya yang nanti disebutkan itu adalah menjadi syarat bagi likuli ibadah, bagi setiap ibadah. Jadi semua ibadah ini kembali ke dua syarat yang pertama. Apa itu? Ya, di sini dijelaskan al-Islam wa tamyiz. Ya. Islam dan juga tamyiz. Ya. Tamyiz itu pra dari akil balik. Ya, nanti dijelaskan. Nah, dua hal ini Islam dan tamyiz ini menjadi syarat bagi semua ibadah. Ya. Bahkan tidak hanya semua ibadah, syarat muamalah juga. Ya, itu tamyiz. Ya, bahwa jual beli itu sah kalau itu juga dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz. Jadi anak yang di bawah 5 tahun misalnya melakukan jual beli, ya beli permen ke tetangga, nah itu jual belinya tidak sah, ya karena belum terkategori tamyiz. Gitu. Jadi tidak hanya ibadah, ya. Tapi semua ibadah ini dua hal ini menjadi syarat Islam dan tamyiz. Ya. Nanti ada beberapa kecualian. Wasalit dan yang ketiganya yaitu haid, nifas, ya itu adalah likuli ibadatin tabtakiru li toharoh. Di mana ibadah itu membutuhkan adanya toharoh, membutuhkan adanya suci. Ya, haid dan nifas ya itu tidak bisa melakukan ibadah ya kecuali itu sudah suci. Baik, kita bahas satu persatu. Al-Islam. Al-makna annal awala min syurutil lati tushtaratu li sihhati wudu kaunul mutawadhi'i musliman. Ya, bahwasanya awal dari syarat yang disyaratkan bagi sahnya seluruh wudu itu adalah kaunul mutawadhi'i musliman, keberadaan ya, orang yang berwudu itu dia adalah sebagai seorang muslim, ya, seorang muslim. Jadi syarat yang pertama itu ya muslim. Fala yasihu wudu al-kafir, maka fala yasihu wudu al-kafir, maka tidak sah wudunya orang kafir. Ya, orang kafir wudu. Ya, kafir itu ya selain dari muslim, min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik dari kalangan orang ahlul kitab maupun musyrik. Dia wudu, ya tidak sah. Wa qad alimta annahu syuratul lisihatil ghusli, dan sungguh engkau sudah mengetahui bahwasanya syarat bagi sahnya ghuslu, ya bagi sahnya mandi juga. Nah, jadi muslim itu syarat sahnya mandi besar, muslim itu syarat sahnya mandi sunnah. Ya, orang kemudian tidak muslim, dia kafir, tidak sah mandinya. Lakin akan tetapi, nah ini ada pengecualian. Walakin yustasna guslul kafiratu litahilla minal haidi lihalilihal muslim. Nah, ada pengecualian bahwa dikecualikan guslul kafirah, ya, mandinya orang-orang kafirah, perempuan kafir. Litahilla minal haid lihaliliha, ketika dia setelah selesai haid untuk digauli oleh suaminya yang muslim. Nah, ini ya. Jadi penjelasannya bahwa ada orang kafir yang ternyata ya kekafirannya itu tidak menjadikan perbuatannya itu tidak sah. Ya.
perbuatan yang dilakukan itu sah. Siapa mereka ini? Perempuan kafirah. Ya, nah, dalam beberapa mazhab yaitu seorang muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ya, boleh menikahi ahlul kitab. Nah, mazhab Syafi'i yaitu tidak membolehkan wanita ahlul kitab menikah dengan seorang muslim. Jadi muslim itu tidak boleh menikah dengan ahlul kitab yang menurut mazhab Syafi'i. Tapi contoh di sini adalah ya al-ghuslu kafirah ini bisa jadi memang untuk mazhab yang tidak seperti Imam Syafi'i, artinya mazhab yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Tapi mazhab Syafi'i juga ada membolehkan perempuan budak, ya, budak perempuan itu digauli, ya, budak kafir perempuan. Nah ini bisa jadi arahnya ke sana, ya. Untuk mazhab Syafi'i berarti budak perempuan yang kafirah. Nah ketika dia mau digauli itu harus mandi dulu, ya, meskipun dia kafir, gitu, ya. Atau bagi mazhab yang membolehkan menikahi ahlul kitab, ya, maka ketika istrinya itu sudah selesai haid, ya, meskipun dia bukan muslim, maka dia harus mandi, ya. Itu pengecualian, ya, Islam menjadi syarat, ya, kecuali adalah bagi orang wanita kafirah. Fa'inau yasihu wa tajibu i'adatuha idza aslamat. Nah, maka itu menjadi kesahan ya dari menjadi hal yang bisa menghalalkan lah, gitu, ya. Suami tidak bisa dia menggauli istri ya yang kafir tadi sebelum si istrinya itu mandi, ya, sebelum si istrinya mandi. Jadi mandinya itu dianggap sah. Kemudian wajib si perempuan tadi i'adatuhu, mengulanginya idza aslamat, ya, ketika dia sudah muslim. Jadi sudah kita bahas ya bahwa seorang muslim, seorang kafir masuk Islam maka disunahkan untuk mandi. Itu waktu kita bahas tentang sunah-sunah mandi. Disunahkan untuk mandi kecuali ya mereka-mereka yang saat masih kafirnya melakukan junub, ya, maka menjadi wajib mandinya itu. Ini ya tentang syarat keislaman bagi sahnya wudhu. Yang kedua adalah tamyiz. Ya. Tamyiz fil insani ayyafhamal khitab. Tamyiz bagi seorang manusia adalah dia memahami khitab, memahami seruan, memahami perintah. Ya, jadi orang yang paham perintah, ya, itu dianggap tamyiz. Ya, nah, ya, bereskan mainannya, ya, kemudian dia paham itu, mainannya dibereskan, itu sudah tamyiz. Jadi ini ada beberapa pengertian tentang tamyiz, batasan tamyiz itu. Nah, belikan misalnya gula itu ya, dia ngerti khitab itu, nah, itu tamyiz. Kemudian wayarudda al-jawab, ya, dan dia itu mampu untuk menjawab ya suatu pertanyaan, ya, itu sudah tamyiz. Ya. Siapa namamu, ya dia bisa jawab, ya, kamu laki-laki atau perempuan, itu bisa jawab. Kan beda sama orang yang majnun, ya, orang gila. Orang gila itu bisa jawab tapi jawabannya mungkin melantur, tidak sesuai dengan pertanyaan. Ini tamyiz, ya, yaitu dia paham terhadap suatu perintah, dia juga bisa menjawab suatu pertanyaan. Atau yang namanya tamyiz itu ayyakula wahduhu wasyarbu ayyakula. Dia bisa untuk makan sendiri. Ya, makan sendiri, kemudian minum sendiri, ya, kemudian beristinja sendiri. Ya. Itu tamyiz. Ya, ayyakula wahduhu wa yashrabu wahdahu wa yastanja wahdahu. Nah ini tamyiz ya. Yang kedua, ini definisi yang kedua, ya, bahwa tamyiz itu si anak itu sudah mampu untuk cebok sendiri,
minum sendiri, ya, untuk makan sendiri tanpa disuapin, tanpa disuapin, itu sudah tamyiz. Bahkan ini yang banyak digunakan definisi ini di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Atau si orang tamyiz itu adalah anak yang mampu atau sudah mampu membedakan mana yang kanan dan mana yang kirinya. Ya, ada pendapat kanan dan kiri ini bukan dari sisi arah, ya ini sebelah kanan sebelah kiri, kaki kanan kaki kiri, tapi lebih ke perbuatan baik ataupun buruk. Yufariqu baina tamrah wal jumrah, ya. Atau si anak itu mampu membedakan ya mana tamrah mana jumrah, mana kurma, mana bara api. Nah, itu tamyiz, ya. Bisa membedakan mana kurma, mana bara api, ya. Kalau dulu cerita tentang Nabi Musa itu katanya memakan api atau apa itu, ya, jadi sehingga lidahnya itu jadi cadel, itu karena masih bayi, berarti masih belum terkategori tamyiz gitu. Nah, itulah beberapa pendapat ya akwal terkait dengan definisi atau had, ya, tamyiz itu seperti apa. Kemudian maknanya adalah an-natsaniya min asy-syuruti allati tustaratu li sihhatil wudu kaunu mutawaddi'i mumayyizan. Bahwasanya syarat yang ketiga dari syarat ya sahnya wudu itu adalah seorang mutawaddi, ya, ataupun orang yang berwudu itu dia adalah mumayyiz. Ya. Naam, betul. Istasnau tahrus sabi alladzi la yumayyizu li tawafi. Betul, ada para ulama yang kemudian menyatakan bahwa toharohnya seorang sobi itu berarti anak di bawah tamyiz, ya. Anak ditambah di bawah tamyiz, ya, mungkin usia 5 tahun. Alladzi la yumayyiz, ya, yaitu orang yang anak yang belum tamyiz itu lit tawafi faqulu yashu. Ketika dia tawaf maka mereka mengatakan sah. Ya, jadi ada pengecualian. Jadi untuk tawaf ini sah dipandang anak itu ketika wudhu, ya, hendak melakukan tawaf. Ya, ini pengecualiannya. Kalau yang lain untuk misalnya sholat, ya, maka itu tidak dianggap sah. Kemudian yang selanjutnya menjadi syarat ya sahnya wudhu adalah wan naqau anil haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Apa itu an-naqa? An-naqa adalah an-nadhafatu, bersih. Wal muradu hunna al-qulu. Nah, yang dimaksud dari an-naqa di sini adalah al-qulu. Apa itu qulu? Kosong. Ya, kosong. Maknanya adalah anna salisa min syurutil lati tustaratu li sihhatil wudu al-qulu min al-haidi wan nifasi wa mislihima kullu munabin lahu. Bahwasanya syarat yang ketiga dari syarat sahnya wudhu adalah al-khulu minal haid, kosong dari haid, wan nifas, dan juga nifas. Apa itu haid dan nifas? Itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi sudah kosong. Ya, sudah kosong itu berarti sudah berhenti dari haid, ya, dan dari darah nifas. Wa mislihima, dan juga dari keduanya. Ya, keduanya itu seperti haid dan nifas. Apa? Kullu munafin lahu, ya, setiap yang dinafikan darinya. Ya. Yang dinafikan darinya di sini juga dijelaskan apa itu kafurujil baul, seperti keluarnya air kencing. Nah, ini ya, jadi penjelasan begini. Syarat sahnya wudhu itu sudah kosong. Kosong itu berarti memang sudah tidak ada lagi darah, sudah berhenti. Ya. Nah, andai seseorang itu masih mengalir darah haid, kemudian dia berwudu, ya maka wudunya menjadi tidak sah. Orang yang nifasnya belum berhenti, kemudian wudu, maka wudunya itu tidak menjadi sah. Ya. Nah, demikian juga khurujil baul, orang yang keluar air kencing. Ya.
pada saat air kencing keluar, ya, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Jadi harus betul-betul berhenti. Yaitu maksud mislihima, ya semisal ini, yaitu keluarnya air kencing. Tadi kalau fil ghusli, demikian juga dalam hal dikatakan dalam hal mandi. Ya. Wala yasihu ma khurujil mani awil haid awil nifas. Maka ketika mandi juga itu tidak sah bersamaan dengan keluarnya mani, haid atau nifas. Ini sudah kita bahas. Jadi ada orang ketika mandi, ya, atau bahkan mungkin setelah mandi keluar air maninya, maka apa yang dilakukannya menjadi batal, ya, tidak sah. Dia harus mengulang lagi, begitu. Atau pada saat yang sama ketika mandi masih keluar mani, itu juga tidak sah mandinya. Jadi seperti itu, ya, baik itu sedang toharoh dalam hal ini wudhu ataupun mandi, maka itu sudah harus berhenti. Ya, bagi wanita yang sedang haid, bagi wanita yang sudah nifas itu harus hulu, kosong, yang sudah berhenti. Demikian juga, ya, bagi orang yang baul, ya, harus berhenti. Ya, nanti ada pembahasan tentang salisil baul, orang yang beser gitu. Orang yang beser ya juga harus berhenti. Ya, jangan bahas lagi keluar apa namanya air kencingnya kemudian dia wudhu. Itu yang selanjutnya. Naam, yustasna al-irsalul haji wa nahwuha. Faina tusannul haidi wan nufasa. Betul. Dikecualikan ihsalul haji, mandinya orang yang berhaji atau semisal haji seperti umroh. Fainaha tusannu, maka itu menjadi sunnah bagi yang haid. Dan jadi yang orang haid yang nifas itu ketika haji dan umroh itu sunnah. Ya. Kalau selain dari haji dan umroh itu ya tadi tidak dianggap. Ya. Artinya tidak mendapatkan pahala, ya, kesunahan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Syarat keempat dari syarat sahnya wudhu adalah dia terhindar, ya, dari menghindari sampainya air sama, ya, dari apa-apa yang menghalangi sampainya air ke basyarah, ke kulit. Apa itu basyarah? Basyarah zahiru jildil insan, ya, yang nampak dari kulit luar manusia. Itu namanya basyarah. Kulit, ya, kulit kita bagian luar itu basyarah. Al-makna, maknanya adalah an-rabi, yang keempat min syurutil lati tustaratu li sihatil wudu qawlul adwi amma yamna'u tilal ma'i ilaihi kalwasfi ladhi tahtal isfar. Bahwa syarat yang keempat dari syarat sahnya wudhu adalah al-khulu'ul adwi, kosongnya badan, aman dari apa-apa yang nausul ma'i, yang mencegah sampainya air ke badan kita, seperti al-wasqi, kotoran, alladzi tahtal iswar, ya, di bawah apa namanya kuku. Ya, tidak hanya itu, ini contoh saja. Jadi syarat sahnya itu adalah apa yang ada pada kulit ini harus betul-betul bisa ditembus oleh air. Tidak ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi, yang na'u uslal ma'i, maka itu tidak sah. Misalnya di tubuh kita ada mana tuh apa tuh getah gitu lah. Getah itu kan tidak bisa menyerap air. Ya. Getah mangga misalnya atau getah nangka, nah, tubuh kita. Kemudian kita mau wudhu, nah, di tangan kita ada getah itu, maka itu tidak boleh, harus dibersihkan dulu. Ya, kenapa? Karena yamna'u usulal ma'i, ya, menghalangi sampainya air ke tempat wudhu, ya, ke badan kita. Kecuali ya getahnya itu di dada, nah, ya, dada. Jadi ketika naik ke mangga, kemudian di leher kita ada getah, ya itu tidak mengapa. Kenapa? Karena itu tidak menjadi anggota wudhu. Yang dipersoalkan di sini adalah
yang menjadi anggota wudhu, kemudian ada benda ataupun sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam kulit, maka itu tidak sah wudhunya. Seperti wasi di sini, kotoran. Kotoran apa namanya? Kuku. Ya, bahasa kitanya tai kuku. Illam yakun minal araqi, ya, selama itu bukan dari araq. Ya, apa itu? Keringat. Kalau dari keringat ya terhalangi, ya nggak apa-apa. Ya, ini tai kuku ya hitam, tapi itu bukan apa kotoran apa gitulah. Ya, mohon maaf ya, kotoran BAB atau apa ya. Tapi itu kotoran dari kaki. Ya, misalnya ketika garuk ya, kemudian nempel di apa namanya kuku kita, nah itu tidak mengapa. Kenapa? Kalau daki itu dianggap makfu, ya dimaafkan karena itu adalah keringat, keringat yang sudah membeku mungkin gitu ya bahasanya. Cair kan keringat itu membeku jadi daki. Kemudian digaruk ya, nempel di kuku. Nah, itu makfu, dimaafkan. Jadi tetap itu dianggap sampai ya ke badan kita. Nah, ini yang kukunya panjang-panjang ini harus hati-hati biar sholatnya itu sah. Wakaduhnil jamid, atau seperti minyak yang jamid, minyak yang beku. Ya, la alma'i'a wa ilam yasbut alaihil ma. Yang dimana beku itu tidak cair, ya, tidak cair dan tidak tetap, ya. Air itu di sana. Ya, maksudnya air itu tidak sampai. Jadi minyak itu cair, ya, tapi bisa jadi beku. Ya, bisa jadi beku karena beberapa akibat, ya, proses. Nah, selama minyak itu misalnya cair, ya, misalnya cair dan kemudian si air itu tetap bisa apa namanya dialirkan ke dalam tubuh bagian anggota badan kita, wudhu kita, maka itu sah. Ya, tapi kalau minyak itu sudah beku, ya, itu bisa jadi beku penyakit itu ya. Misalnya apa sih? Eh, Jelly lah. Ya. Jelly itu apa? Kalau sudah kering apa jadi beku ya pokoknya. Pokoknya ada kasus lah begitu lah ya. Misal seperti di daerah dingin ya bisa jadi di daerah dingin sekali kan bisa jadi sesuatu yang cair itu bisa jadi beku. Nah, ketika itu beku itu tidak bisa untuk masuknya air, maka minyak-minyak seperti itu tetap ya harus dihilangkan. Tapi kalau masih cair ya itu apa namanya masih dianggap boleh ya sah wudhunya itu. Misalnya gini ya, contohnya biasanya ya dulu waktu habis makan nangka itu kan lengket, ya lengket. Kemudian supaya nggak lengket dihilangkan dengan minyak, ya, minyak, minyak goreng lah, ya, seperti itu. Dihilangkan dengan minyak. Nah, si minyak itu masih cair, masih ada di tangan kita. Nah, bagaimana ketika kita wudhu? Memang ketika kita wudhu itu seolah-olah minyak itu kan masih ada tuh, ya masih ada, tidak hilang. Tapi itu dianggap boleh, ya tidak menghalangi air. Ya, seperti itu. Beda halnya kalau minyak itu beku, itu menghalangi. Wakal gibar ataupun seperti gibar ya debu alladzi 'alal badan yang ada di badan ilam bi'asuri zawalihi ya ketika itu sulit untuk dihilangkan. Ini ada debu ya di badan kita dan sulit dihilangkan. Ya, maka itu tidak mengapa ya. Wa nasara bi ansara ini. Kal gibari alati alal badani illam soru zawalihi wa nasara bi anasara kal juz'i minhu lam yadur. Nah, debu yang mana debu tadi ada di badan kita ilam yuksir zawaluhu apa sih ini? Ketika tidak sulit ya untuk menghilangkannya. Jadi kalau misalnya mudah ya hilangkan. Tapi kalau asura, ya, asura ketika itu sulit hilangkan debu-debu itu ya sudah itu ya lam yadur tidak mengapa. Ya sudah menjadi bagian. Jadi bagian dari badan kita debu yang menjadi apa kaki ya,
lam yadur, itu tidak mengapa. Jadi itu ya. Nah, itu yang keempat ya dari hal yang menjadi syarat sahnya wudhu. Lanjut. Wala yakuna ala adwi ma yughayyiru ma. Dan yang kelima adalah alla yakuna ala udwi, agar tidak ada pada badan kita ma yughayyiru ma di mana air itu berubah. Apa itu maknanya? Innal khamisa min syuruti la tustaratu li sihhatil wudu. Yang kelima dari syarat sahnya wudu adalah al-khulul adwi amma yughayyirul ma. Adalah kosongnya badan ya dari apa-apa yang merubah air. Taghyiron yus ya, taghyiron yus yaslubu ya, taghyiron yaslubu smahu kal khabari wa za'farani. Iya, ada iklan Ustaz. Ya, betul. Iklan dulu. Ya, tidak di mana-mana ada saja yang seperti ini ya. Siap, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik ya, kosongnya badan dari apa-apa yang merubah air dengan perubahan yang akan mengubah nama air itu. Jadi nama dari kemutlakan, air mutlak. Ya. Misal begini, ya di badan kita, nah ini yang mungkin harus hati-hati. Sabun, ini kalau kita mau mandi wajib ataupun mau wudhu ada sabun, ya di badan kita. Kemudian kita alirkan, ya air wudhu itu, air mandi itu ke dalam tubuh kita. Dan kemudian air itu mengalir. Ya, mengalirnya tidak bersih, tapi air mengalir campur sabun. Bahkan air itu dikenal dengan air sabun. Maka itulah yang merubah kemutlakan dari air itu, sehingga itu menjadi tidak sah. Ya, menjadi tidak sah. Jadi harus betul-betul air yang terkena ke dalam badan kita itu air yang mutlak, yang tidak merubah kemutlakannya tadi menjadi air sabun, menjadi air kopi misalnya, atau menjadi air tinta. Nah, di sini ada penjelasannya. Kal habri wa za'far ini, kal habri wa za'far seperti tinta yang juga minyak ja'far. Jadi misalnya tinta, ya tinta itu nempel ke badan kita. Ya, kemudian ketika kita mandi, ya keluarlah tinta itu beserta airnya, hitam misalnya. Nah, maka apa yang kita lakukan itu, kita berwudu, yaitu tidak sah. Kenapa? Airnya bukan air mutlak lagi, tapi air yang menempel ke dalam tubuh kita yang untuk membersihkan anggota badan kita untuk wudu itu adalah air yang sudah tidak mutlak, air tinta namanya. Ya, nah, kita sudah bahas tentang air yang suci mensucikan itu, gitu ya. Air air yang suci mensucikan itu adalah air mutlak. Kalau itu sudah berubah namanya menjadi air kopi, menjadi air susu, menjadi air sabun, air tinta, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun suci itu ya. Nah, ini jadi harus betul-betul air itu tidak berubah ya ketika nyampe ke dalam tubuh kita. Lain karena qalilan la yaslubul isma la yadur. Seandainya itu sedikit dan tidak mengubah nama air tadi, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, tintanya sedikit, ya misalnya ada di jari kita, ya. Kemudian ketika kita wudhu, ya itu tidak merubah air, tetap aja airnya bersih, maka itu lam yadur, tidak mengapa. Ya. Baik, terakhir ya sebelum nanti kita bahas yang lainnya karena masih ada beberapa. Wal ilmu bipardiyatihi, ya. Ilmu tentang kepardian, mengetahui tentang keparduan dari wudhu tersebut. Al makna anasarisa min syurutil lati tustaratu li sihhatil wudhu ay ya'lam al mutawadhi'u kaunul wudhu'i fardhan. Syarat ya 6 ya dari syarat sahnya wudhu adalah ayya'lama al-mutawadhi. Seorang mutawadhi, seorang yang berwudu itu hendaklah mengetahui keberadaan wudu itu sebagai sebuah keparduan. Ya, bahwa tahu itu adalah fardu, ya, tahu bahwa itu adalah wajib. Walau taraddaja fi fardiyatihi au i'tiqadihi sunnatun lam yasih.
Nah, ketika dia ragu, apakah wudhu itu fardu atau dia meyakini bahwa fardu itu sunnah, maka itu tidak sah. Ragu bahwa ini fardu enggak ya? Nah, boleh enggak tanpa wudhu sholat ini? Nah, itu jadi tidak sah wudhunya. Atau dia meyakini ya, namanya wudhu sebelum sholat itu sunat saja, itu wudhunya menjadi tidak sah. Jadi dia harus tahu bahwa wudhu itu syarat sahnya sholat yang harus dilakukan sebelum sholat ataupun sebelum melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan wudhu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wala yatakida faradun min furudihi sunnatun. Nah, itu insyaallah ya kita bahas sunatan. Nah, kita bahas nanti. Iya, siap. Berarti tadi masuk ke poin yang keberapa, Ustaz? Wa an ya'ta Ke-6 itu. yang ke-6 ya. Ke-6 Ya, itu tadi kita baru nah sampai yang pembahasan yang ke-6. Nanti wa an 4 la lagi. yakuna ya, Ustaz. Ya. Wa an la Nanti yakuna wala ala yatakida faradun min oh iya. min Itu yang ketujuh afrodihi ya? Yang sunnatan. Nah, ketujuh ya, Ustaz? yang ke-7 nanti kita bahas di pertemuan depan. Iya, Ustaz. Tadi ada 10 poin ya. Ini baru poin ke-6. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada sesi tanya jawab apa gimana, Ustaz? Ya, mangga. Baik, Ustaz. Dari penjelasan yang awal tadi disampaikan itu ada poin tentang apa itu tadi disebutkan tamyiz ya, tamyiz. Nah, ini terkait dengan tadi disampaikan seseorang yang belum tamyiz itu berarti tidak sah dalam segala bentuk perbuatan. Nah, semisal tadi adanya akad jual beli gitu, malah ya. Nah, ini kalau misalkan anak-anak itu beli jajan dikasih uang misalkan 2.000 atau 1.000, kemudian ke warung, nah ini dapat jajanannya. Nah, apakah memang itu juga termasuk hal-hal yang nggak sah jual belinya? Nah, itu status dari apa yang dibelinya kemudian dimakan itu seperti apa, Ustaz? Kalau Iya, anak-anak beli jajan tidak sendiri. sah. Iya, tidak sah itu. Ya, jadi statusnya berarti ketika kita mendapatkan barang dengan barang yang tidak sah, ya berarti kepemilikannya belum menjadi kepemilikan kita. Ya, kemudian ketika itu kita manfaatkan barang itu bukan milik kita, berarti kita kan memakan la taqulu amalakum bainakum bil batil. Ya, jadi itu konsekuensinya. Ya, hanya memang tadi dijelaskan secara detail ya. Jadi pengertian tamyiz itu seperti apa ya. Ada beberapa poin tadi. Tapi kalaupun masih posisinya masih anak-anak gitu ya. Tapi dari syarat-syarat yang tadi disebutkan ada gitu tadi ya. Misalkan mengerti, paham akan perintah gitu. Berarti udah itu masuk berarti gitu ya, sudah tamyiz tamyiz. gitu. Ya, sudah memayyiz itu. Iya, berarti sudah ya. Tahu mungkin anak sekarang itu kan makin usia sekarang ini usia masih berapa tahun juga sudah mulai tamyiz kayaknya, udah pada pinter-pinter. Iya, Ustaz. Ya. Kalau untuk pengertian membeli barangnya atau apa sih namanya akadnya sih ngerti gitu ya, tahu. Tapi kalau sama uangnya itu belum hafal. Nah ini gimana? Kadang-kadang gitu, Ustaz. Uangnya belum paham gitu ya. Dibawa uang 2.000, dapatnya barang yang nominal 1.000, tapi 1.000-nya nggak kembali. Nah, gitu. Tapi barangnya sih tahu gitu, paham. Gitu. Ya, berarti dia belum ayupariko bainat tamroh wal mahjumroh ya, jamroh. Belum membedakan mana apa namanya kurma, mana bara api. Mana Tapi kalau kita mengambilnya dengan definisi yang lain, ya misalnya ya dia tahu tentang yupariko baina yamini wasyimali, mana yang kiri, mana yang kanan, atau mafhum kitab. Ya. Udah bisa Ya, makan dan minum sendiri gitu ya. Nah, itu bisa itu sudah definisi tamyiz. Tapi kayaknya memang agak susah ya kalau anak belum tamyiz itu disuruh untuk beli ke warung. Ya mungkin ya ke warung ya. Dia disuruh beli ke warung itu kan sudah mafhum kitab ya.
tahu tentang hitop, nak beri ke warung. Nah, ini sudah paham itu. Ya, oh ini harus beri ke warung. Nah, persoalan nanti tambahan itu ketidaktahuannya. Berarti kan belum sempurna memang akalnya. Ya, tidak tahu kembaliannya, misalnya uangnya kepakainya 500, uangnya 1000, kemudian nggak nggak ada kembalinya. dikembalikan misalnya. Ya begitu. Ya, siap. Jadi itu kasuistis dilihat saja tiap anaknya ada ciri-ciri tabiz juga di sana. Siap. Jadi siap. Tadi itu yang jadi pertanyaan sebetulnya itu karena itu yang sering terjadi ya karena punya anak-anak kecil. Iya. Makanya Anak-anak masih pada kecil. Di sini agak luas definisi tamyiznya, ya. Maksudnya agak luas itu ada banyak pilihan, gitu ya. Tidak saklek harus begini. Ya. Jadi Ya, tadi disebutkan. Dengan adanya banyak pilihan definisi ini, ya, seolah-olah ya silakan kita mau ngambil definisi yang mana gitu. Ya, kira-kira dalam pandangan kita ini apa namanya pas gitu. Tapi yang tadi ya kalau misalnya mazhab Syafi'i itu banyaknya mengambil dari itu ya, bahwa ayyakula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yustanji wahdahu. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Nah, kira-kira ini usia berapa tahun kalau usia sekitar 4 tahun, 4 tahunan udah bisa gitu. Ya, cuman ya ini juga kasuistis. Kalau ibunya nggak ngajarin, ya usia 7 nggak tahun bisa. juga masih disuapin, Belum. ya, Iya, masih dicebokin. Jadi tergantung Jadi dari apa pembelajaran. tamjiz itu apa ya? Tamjiz itu made bukan born, gitu ya. Dibentuk, iya. bukan bawaan, alami ya. Iya. Tidak alami. Gitu. Tidak alami betul, harus ada yang mengajarkan. Memang beda, ya. Perkembangan anak itu memang beda. Di usia yang sama, misalkan 4 tahun gitu ya, dengan anak yang sering diajak ngobrol sama orang tuanya, dengan anak yang nggak sering diajak ngobrol sama orang tuanya itu beda. Dari berbicaranya, dari memahami sesuatu itu beda. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, ya memang yang namanya tamjiz itu memang harus dibentuk gitu ya. Dia made bukan born gitu. Tidak hanya mengandalkan untuk alamiah berkembang dengan sendirinya saja. Tidak bisa seperti itu. Ya baik Ustadz, itu terkait dengan tamyiz. Kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan poin yang keempat tadi Ustadz. Yang poin keempat itu kan tadi disebutkan terhindar dari sampainya air ke badan, artinya harus setiap bagian-bagian wudhu itu terkena dengan air ya. Tidak ada benda yang menghalanginya. Nah, kasusnya itu contoh misalkan ada orang yang kena patah tulang. Nah, ini bisa patah tulang itu kan harus digip gitu ya. Misalkan sampai ke sikunya gitu kan. Nah, ini kan siku itu kan bagian dari sesuatu yang harus kena gitu ya, lengannya itu. Apakah ini dapat ruksoh gitu Ustaz? Iya, nanti itu ada di pembahasan tentang ahkamu jabiroh, ya, hukum-hukum perban, ya, orang yang diperban, ya, itu ada. Ya, bagaimana bersuci, ya, wudhu bagi orang-orang yang diperban di anggota bagian wudhu, ya, itu ada pembahasan. Itu juga di ahkamus sholah itu sudah ya waktu Pernah, kita pembahasan ahkamus sholah. Pernah kan? Ya, jadi intinya kita wudhu seperti biasa, pas giliran di badan yang di perban itu, ya maka tayamum. Ya, badan yang diperban maka tayamum. Nanti setelah itu ya, dilanjutkan wudhu lagi. Maksudnya perbannya dibuka Ustaz ya? Tidak. Ya, Oh enggak, tayamum. di bagian perbannya aja. Oh ya. Karena memang enggak selamanya kasus itu kan pakai perban ya. Kadang ada yang digips juga. Nah, kalau digips itu kan memang dicor Ustaz. Kalau dicor itu kan menyulitkan itu. Ini memang permukaannya saja. Bagian permukaannya saja. Nanti ada pembahasan itu, termasuk nanti ada beda perlakuan antara yang diperban sebelum wudhu ya dengan yang diperban yang sebelum diperban itu dia wudhu dulu dengan orang yang diperban tanpa wudhu. Tanpa wudhu. Bahasannya. Baik, siap.
Ya, jadi Ustaz, itu paling 2 pertanyaan yang disampaikan Ustaz. Lebihnya dari yang peserta yang lain belum ada pertanyaan. Ya. Baik, kita cukupkan saja Ustaz untuk pertemuan pada Ya. hari ini. Ya, pada syarat yang ke-6 dari perihal syarat-syarat syarat-syarat wudhu ya. Syarat-syarat sah wudhu dari 10, baru kita bahas sampai ke 6 syarat. Insya Allah syarat berikutnya, syarat ke-7 hingga ke-10, kita akan lanjutkan pada pertemuan di pekan depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim menjadi satu kaidah ilmu buat kita, terutama dalam masalah wudhu. Syukran jazakallah khair Ustaz atas waktu dan kesempatan yang telah disampaikan pada kajian pagi hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hatur nuhun Ustaz. Ya, sami-sami. Permios.